itu dilakukan secara benar oleh perusahaan, itu maka karyawan itu akan puas. Nah, kalau karyawan puas ini, itu, karyawan akan tetap untuk bekerja di perusahaan tersebut, bahkan mereka akan, meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja, seperti itu. Nah, akan tetapi ketika, pemberian kompensasi atau upah dan fasilitas itu tidak baik atau tidak memadai, itu akan menurunkan, prestasi kerja para karyawannya, serta karyawannya pun akan tidak termotivasi, "Oh, kalau misalnya, aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik, nanti aku upahnya apa namanya, toh juga upahnya itu juga akan kecil gitu kan. Mereka akan turun motivasinya. Berbeda ketika misalnya, perusahaan itu memberikan fasilitas yang misalnya ada jam istirahatnya, atau ternyata ada cutinya, ada izin cutinya. Nah itu kan, mereka akan lebih nyaman atau, menjaga maintenance, pekerjaannya untuk di suatu perusahaan tersebut. Oke, nah selanjutnya nih, ada 6 tujuan dari kebijakan kompensasi. Ada yang mau nggak nih nyebutin apa aja? Saya boleh, Mbak. Oke, Tadi tentang tujuan adanya kompensasi nih, Mbak. iya, Nah, untuk tujuan dari kompensasi itu, yang pertama adalah untuk memotivasi karyawan bekerja lebih baik, kemudian untuk menarik calon tenaga kerja baru yang mereka itu berkualitas untuk masuk ke dalam perusahaan untuk dapat memajukan perusahaan, kemudian yang ketiga untuk mempertahankan karyawan yang ada, terus kemudian untuk mempertimbangkan tenaga kerja yang berkualitas di dalam perusahaan itu, yang selanjutnya menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada, kan karena ada beberapa peraturan yang mengharuskan suatu perusahaan itu untuk memberikan upah minimum kepada karyawannya, kemudian untuk menetapkan struktur organisasi, jenjang, dan posisi masing-masing jabatan. Begitu, Mbak. oke, terima kasih jawabannya. Jangan lupa nama dan NIM-nya di kolom chat ya. Oke, benar ya tadi udah disampaikan. Jadi ada 6 tujuan kebijakan kompensasi menurut Cahyono tahun 1996. Jadi yang pertama tujuannya itu adalah to attract very good candidates, yaitu yang pertama kali kan, perusahaan ini akan berlomba-lomba untuk menarik calon tenaga kerjanya itu untuk mendaftarkan dirinya di perusahaan tersebut. Jadi mereka memberikan suatu penawaran agar, orang-orang yang mencari pekerjaan, yang memiliki kualifikasi itu, kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan tersebut, atau mereka juga punya kemampuan yang melebihi dari kualifikasi yang ada, itu bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk tujuan yang kedua, itu untuk to motivate atau untuk memotivasi karyawan-karyawan yang udah ada nih di perusahaan itu tuh untuk bekerja lebih baik gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah untuk maintain atau untuk mempertahankan karyawan yang udah ada. Jadi kan kalau misalnya fasilitasnya diberikan, memadai, terus juga, mereka itu, upahnya juga dibayarkan tepat waktu, itu juga dapat mempertahankan karyawan untuk bekerja. Nah, untuk tujuan yang keempat itu adalah mempertimbangkan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, di sini juga, upah dan fasilitas itu juga, jadi bahan pertimbangan untuk, perusahaan itu untuk, mempertahankan tenaga kerja yang mereka itu ternyata bekerjanya makin tiap tahunnya itu ada perkembangan seperti itu. Nah, berarti kan secara kualitas karyawannya pun itu pun makin meningkat. Nah, itu juga, oh berarti harus dapat bonus nih karyawan itu. Jadi makin, karyawannya itu makin semangat untuk bekerja. Nah, untuk tujuan yang kelima itu adalah menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Seperti, adanya misalnya upah yang tidak dibayarkan tepat waktu atau ternyata, dulu yang ada kasus yang Aice, es krim Aice itu kan juga ada pelanggaran ya, di mana ada pelanggaran yang ternyata tidak ada diberikannya cuti hamil, seperti itu kan, itu kebijakan kompensasi itu harus dilakukan. Nah, terus habis itu juga, tujuan yang keenam itu adalah menetapkan struktur organisasi, jenjang, dan posisi masing-masing dari jabatan dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi kan, oh ternyata untuk jabatan tertentu itu harusnya itu kompensasinya sebesar berapa ternyata gitu. Nah, itu kan juga ada jenjang pendidikan, itu juga jadi faktor
yang menentukan seberapa besar sih pendapatan yang didapatkan oleh para karyawan tersebut sesuai dengan posisi dan jabatan dalam perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut bentuk upah dan juga fasilitas. Ada yang tahu nggak nih berapa sih ketentuan jam kerja yang sesuai di Indonesia? Izin menjawab, Mbak. Oke, berapa tuh? Kalau setahu saya itu 40 jam per minggu, Mbak. Oh iya. Oke, udah ya. Oke, yang sama, jangan lupa nama sama NIM-nya ya. Nah, terus ada juga nggak nih yang tahu nih UU berapa, tahun berapa, pasal berapa, ayat berapa, dan isinya apa nih tentang upah dan juga fasilitas minimumnya. Ketentuan untuk pemberian upah dan juga fasilitas. Izin jawab, Mbak. Oke. Ada di Undang-Undang 13/2003, berarti tahun 2003, pasal 77 ayat 2. Jadi seperti yang disebutkan tadi itu 40 jam per minggu. Nah, pembagiannya itu 7 jam setiap hari untuk yang 6 hari kerja dalam seminggu, kemudian 8 jam kerja per hari untuk yang hari kerjanya 5 hari dalam seminggu. Oke, thank you. Jangan lupa nama sama NIM-nya ya di kolom chat. Nah, terus juga ada yang tahu nggak nih, apa aja sih bentuk-bentuk upah itu sendiri? Ada yang mau coba jawab? Oke. Bentuk upah itu kalau nggak salah ada 4 ya, gaji pokok, terus tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, sama jumlah tunai keseluruhan. Oke. Jangan lupa nama sama NIM-nya ya. Ada yang tahu juga nggak nih, kalau gaji pokok tuh apa sih bedanya sama tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap, dan juga ada take home pay. Ada yang tahu nggak perbedaannya aja, sebutin satu aja. Ada yang nyebutin nggak nih? Mbak, mau nyobain gaji. Oke, ya. Ya, kalau gaji pokok itu udah sesuai kesepakatan di awal. Jadi sesuai kontrak yang dibayarkan dari perusahaan kepada karyawannya. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau waktu pembayaran yang harus dilakukan perusahaan itu, gaji pokok itu seperti apa? Tadi yang jawab. Atau ada yang mau jawab nggak nih, kalau tunjangan tetap itu apa perbedaan dengan komponen upah yang lain? Tadi jangan lupa nama sama NIM-nya ya. Kalau tunjangan tetap, ada yang tahu nggak nih perbedaan dengan komponen upah yang lain? Atau pembayaran tunjangan tetap itu kapan sih gitu? Mbak, mau mencoba menjawab. Oke. Jadi tunjangan tetap itu dia itu pembayarannya dilakukan secara rutin atau teratur gitu, tetapi tidak terkait dengan kehadiran pekerja ataupun tidak terkait dengan prestasi kerja dari pekerja tersebut. Itu seperti contohnya adalah tunjangan perumahan, tunjangan anak atau istri gitu. Terus mungkin kalau di DPR itu juga ada namanya tunjangan pulsa gitu, Mbak. Oke. Thank you, jangan lupa nama sama NIM-nya ya. Terus ada yang mau coba jawab nggak nih kalau tunjangan tidak tetap itu gimana? Izin menjawab, Mbak. Oke. Jadi kalau tunjangan tidak tetap itu dilakukan langsung maupun tidak langsung, itu kayak misalnya kita misalnya ada suatu acara gitu, Mbak, ada perusahaan tuh melakukan seminar atau melakukan suatu kegiatan. Jadi misalnya untuk yang mengikuti kegiatan tersebut itu, jadi karyawan yang mengikuti seminar atau kegiatan tersebut diberikan tunjangan transport ataupun tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran, Mbak. Jadi buat karyawan yang tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan tersebut tidak mendapatkan tunjangan tersebut, Mbak. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, thank you. Jangan lupa nama sama NIM-nya ya. Ada yang mau coba nggak nih, untuk jumlah tunai keseluruhan itu apa sih isinya? Izin menjawab, Mbak. Oke. Jadi kalau take home pay itu
keseluruhan gaji yang diterima sama pekerja setiap bulan. Jadi ini gabungan dari gaji pokok, tunjangan tetap, sama tunjangan tidak tetap. Seperti itu. Oke, thank you. Jangan lupa nama sama NIM-nya ya. Oke, kita lanjut. Tadi benar ya, tadi udah disampaikan sama teman-teman semua, itu jawabannya benar. Jadi untuk upah itu berupa angka itu di mana ketentuan pemberian upah itu dengan jam kerjanya adalah 40 jam per minggu. Nah, 40 jam per minggu ini didasarkan oleh UU nomor 13 tahun 2003 pasal 77 ayat 2 yang di mana itu pemberian upah itu adalah yang pertama itu ketika jam kerjanya itu adalah 7 jam per hari dan di mana total jam kerjanya adalah 40 jam per minggu. Yang jam kerjanya itu adalah 6 hari per minggu. Jadi hari Minggu libur. Atau ketentuan yang kedua adalah 8 jam per hari, di mana jam kerjanya itu adalah 40 jam per minggu, yang di mana jam kerjanya itu dilaksanakan 5 hari per minggu, atau Sabtu Minggu itu libur. Nah, serta di sini tadi yang disampaikan oleh teman-teman, komponen upah itu ada 4, ada gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan juga take home pay. Nah, kalau gaji pokok itu adalah, misalnya teman-teman mau mendaftar suatu perusahaan, nah itu kan pasti udah ketika mau bekerja di situ, kita harus menandatangani kontrak. Nah, kontraknya itu disampaikan, oh ternyata pembayarannya itu tiap minggu atau tiap bulan, atau misalnya juga berdasarkan upahnya itu tiap jam kerja. Nah, itu udah ada tertuliskan di dalam kontrak tersebut. Nah, sifat dari gaji pokok ini adalah tetap dan juga teratur. Jadi selalu dibayarkan tepat pada waktunya sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani, seperti itu. Nah, kalau misalnya tunjangan tetap, itu adalah tunjangan yang diberikan perusahaan yang tidak dikaitkan dengan kehadiran yang tadi udah teman-teman jawab itu. Nah, kalau tunjangan tetap ini itu selalu dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji pokok. Nah, misalnya ada kalau tunjangan tetap itu, kalau misalnya PNS kan ada tunjangan istri kalau dia punya istri, atau dia punya anak itu ada tunjangan anak, seperti itu. Atau misalnya perusahaan itu juga memberikan fasilitas perumahan, ada tunjangan perumahan, seperti itu. Nah, kalau tunjangan tidak tetap, itu bedanya adalah pembayarannya itu tidak bersamaan dengan gaji pokok. Nah, tadi contohnya yang tadi benar tuh yang disampaikan, kalau misalnya PNS itu kan misalnya biasanya dia ada kunjungan keluar kota. Nah, itu kan dia ada fasilitas hotel. Nah, itu juga ada transportasinya yang diganti atau konsumsinya ada uang konsumsi juga. Nah, sedangkan untuk komponen yang terakhir atau take home pay atau jumlah keseluruhan dari upah itu adalah akumulasi dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan juga tunjangan tidak tetap, gitu teman-teman. Paham nggak perbedaan dari gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan juga take home pay? Sampai sini sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Mbak, saya izin bertanya, Mbak. Oke. Kalau misal terkait dengan tunjangan tidak tetap itu kan di pembayarannya itu kan cara langsung atau tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung itu maksudnya gimana ya, Mbak? Nah, kalau langsung itu biasanya itu dia langsung dibayarkan sebelum pelaksanaan kegiatan atau pemberian kegiatan itu dilaksanakan. Misalnya kayak kalau yang PNS itu misalnya kunjungan keluar kota. Nah, itu ada biaya yang dibayarkan di depan. Nah, sebelum pelaksanaan, oh kamu dapat uang nih segini nih. Nah, itu buat biaya transport, biaya makan, biaya hotel kayak gitu. Itu dibayarkan di depan. Nah, kalau pembayaran secara tidak langsung itu lebih kepada pembayarannya itu dilakukan di akhir. Jadi reimburse gitu. Jadi ternyata pengeluarannya segini gitu. Nah, itu direimburskan baru dibayarkan di akhir. Seperti itu tidak langsung. Kalau langsung itu dia dilakukan di depan, seperti itu. Itu yang membedakan secara langsung dan juga tidak langsung. Seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman, sebelum kita lanjut? Sudah paham, teman-teman? Halo? Lanjut nggak nih, teman-teman? Mungkin bisa lanjut, Pak. Oke.
Oke, kita akan lanjut ke bentuk kompensasi selain upah nih. Ada bentuk kompensasi fasilitas. Ada yang tahu nggak nih fasilitas itu apa sih yang diberikan oleh perusahaan gitu? Apa itu fasilitas? Ada yang coba jawab? Izin menjawab, Mbak. Oke. Jadi fasilitas itu kayak penghargaan pada karyawan tapi tidak berupa uang tunai gitu, Mbak. Kayak kendaraan atau asuransi kayak gitu. Oke, thank you. Jangan lupa nama sama NIM-nya ya. Ada yang mau nyebutin nggak nih macam-macam fasilitas itu apa aja? Minimal 5 deh. Ada yang mau nyebutin? Izin menjawab, Mbak. Oke. Jadi contohnya dari fasilitas itu ada kendaraan seperti mobil, motor, ataupun transportasi untuk dinas lainnya. Kemudian ada asuransi, ada BPJS, Askes, jam sostek tuh. Terus ada juga hari libur. Kemudian ada biaya relokasi. Kemudian ada cuti misalkan untuk perempuan ada cuti hamil dan cuti melahirkan, cuti menjadi ayah, cuti keagamaan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Oke, thank you. Jangan lupa nama dan NIM-nya di kolom chat ya. Oke, nah kita lanjut ke bentuk kompensasi apa sih yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya itu adalah dalam bentuk fasilitas. Nah, tadi yang udah disampaikan itu benar. Kalau fasilitas itu dia bentuknya itu adalah berbentuk tidak berupa uang tunai. Nah, fasilitas ini sendiri itu adalah bisa bentuknya yang pertama itu adalah kendaraan, seperti misalnya harus misalnya untuk lokasi pabrik, misal kita kerja di perusahaan apa itu di bagian pabriknya, nah itu kan harus pasti kan pabriknya luas, nah itu kita diberikan fasilitas misalnya kendaraan atau juga kita diberikan fasilitas mobil dinas, seperti itu bisa dalam bentuk kendaraan. Ada juga dalam bentuk asuransi, ada BPJS, itu kan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Terus juga ada tunjangan kematian di tempat kerja, misalnya ada kecelakaan. Nah, itu kan tanggung jawabnya perusahaan juga terhadap karyawan tersebut. Terus juga ada hari libur, jadi kan hak-hak mereka untuk beristirahat itu diberikan. Lalu juga ada biaya relokasi, serta misalnya ada juga cuti, itu misalnya untuk kayak perempuan itu ada cuti hamil gitu kan, itu kan harus diberikan seperti itu. Ada juga cuti keagamaan, serta juga dalam bentuk misalnya surat kabar dan juga majalah yang bisa sebagai bahan rekreasi karyawan di tempat kerjanya itu sendiri. Dan juga ada tagihan telepon atau HP, jaringan internet atau WiFi yang bisa menunjang kegiatan kerja di suatu perusahaan tersebut. Dan juga misalnya ada fasilitas olahraga, terus juga ada sarana ibadah, itu kan juga penting, koperasi atau kantin, juga fasilitas rekreasi, bonus, THR, bingkisan hari raya, perumahan, serta tunjangan hari tua atau pensiunan, seperti itu. Oke, di sini teman-teman udah paham belum nih, apa itu fasilitas sama upah? Bedanya fasilitas sama upah, udah pada paham belum nih? Berarti, sebelum lanjut lagi. Insya Allah udah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini kita bahas, tadi kan kita udah tahu nih, bentuk-bentuk kompensasi kan ada dalam bentuk upah, serta juga fasilitas nih. Tapi kan dalam pemberian upah itu kan ada berapa sih nilai minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut terhadap karyawannya itu kan pasti kan kayak tiap daerah ada UMR-nya tuh berapa gitu kan. Nah, itu kan tiap daerah berbeda. Nah, berarti apa sih itu upah minimum menurut, ada yang tahu nggak nih, menurut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu isinya apa sih, pasal 41 ayat 2? Ada yang tahu nggak nih? Tentang pengupahan PP nomor 78 tahun 2015. Izin menjawab, Mbak. Oke. Iya, Mbak. Jadi berdasarkan pasal 41 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa upah minimum itu sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas yang pertama ada upah tanpa tunjangan, kemudian upah pokok termasuk tunjangan tetap. Terus dari pasal tersebut yang bisa saya tangkap itu upah minimum itu kayak upah
yang merupakan standar minimum yang biasa digunakan oleh para pengusaha atau mungkin pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya atau pekerja di dalam lingkungan usaha tersebut. Kemudian untuk standarnya itu biasanya disesuaikan dengan wilayah masing-masing, Mbak. Jadi per wilayah terkadang itu upah minimumnya berbeda. Oke, lengkap ya. Oke, jangan lupa, terima kasih, jangan lupa nama sama NIM-nya. Jadi benar ya, tadi disampaikan bahwa untuk upah minimum itu menurut PP nomor 78 tahun 2015 ya, ini teman-teman salah saya tipe, itu mengenai pengupahan bahwa upah minimum itu adalah upah bulanan terendah yang terdiri itu ada upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang dimana besarnya itu adalah minimal 75% dari total upah, yaitu total upah ini adalah upah pokok plus tunjangan tetap. Nah, upah minimum ini itu dibayarkan bisa per minggu atau per 2 minggu atau maksimalnya adalah maksimalnya itu adalah per 1 bulan, seperti itu harus dibayarkan upah minimumnya. Nah, upah minimum sendiri ini itu terbentuk atau ditentukan berdasarkan kebijakan pengupahan nasional oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota dan sektoral yang mengikuti rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten. Nah, upah minimum ini untuk upah minimum kabupaten atau kota yang dilakukan oleh gubernur ini besarnya itu harus lebih besar dari upah minimum provinsi, yang dimana untuk penentuan upah minimum itu adalah besarnya gaji pokok atau 75% dari upah minimum ditambahkan dengan tunjangan tetap atau 25% dari upah minimum. Jadi upah minimum itu ada gaji pokok dan juga tunjangan tetap, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk perhitungan upah adalah ini. Oke, nah di sini sampai tengah ini teman-teman udah paham belum nih terkait upah minimum? Insya Allah. Oke. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman. Mungkin Mbak Mutia bisa ganti slide-nya. Oke, yang selanjutnya itu lembur ya teman, atau upah kerja lembur. Upah kerja lembur itu merupakan upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Jadi upah lembur waktu kerja lembur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lebih dari 7 jam sehari untuk pekerjaan yang dilakukan selama 6 hari kerja dalam seminggu, lebih dari 8 jam sehari untuk pekerjaan yang dilakukan selama 5 hari dalam waktu seminggu, kemudian hari istirahat atau hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Waktu kerja lembur ini maksimal dilakukan selama 3 jam per hari atau 14 jam dalam 1 minggu di luar jam istirahat mingguan atau hari libur resmi. Nah, menurut teman-teman nih, upah lembur ini kenapa sih penting diberikan atau wajib diberikan kepada karyawan yang melakukan kerja lembur? Kita ada yang mau? Saya Mbak. Izin menjawab. Ya, mungkin buat teman-teman yang suaranya bisa Oke, boleh Salsabila tadi mau jawab ya. Kerja lembur itu perlu diberikan ke pekerja karena pekerja itu sudah melakukan lembur dan sebagai apresiasi sekaligus usaha dari perusahaan untuk tetap mempertahankan pekerja juga untuk meningkatkan kinerja dari pekerja itu. Terima kasih. Oke, benar banget, makasih Salsabila. Jadi benar ya, itu untuk apresiasi mereka karena mereka udah melakukan kerja lembur, di mana waktu lembur ini kan waktunya di luar kontrak perjanjian waktu kerja biasanya, dan ini juga sudah diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 bahwa perusahaan akan dikenai sanksi pidana paling singkat 1 bulan dan paling lama selama 12 bulan dan dikenai juga denda sebesar 10 juta sampai dengan 100 juta apabila tidak memberikan upah lembur kepada karyawannya. Oke, next.
Mbak Mutia bisa next. Nah, ini merupakan perhitungan upah lembur. Dasar perhitungan untuk upah lembur itu adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan nomor 102/Men/6/2004, di mana rumus perhitungan upah lembur terbagi menjadi dua, yaitu perhitungan upah lembur pada hari kerja dan perhitungan upah lembur pada hari libur atau istirahat. Next. Kita masuk ke perhitungan upah lembur pada hari kerja dulu ya teman-teman. Jadi untuk perhitungan lembur pada hari kerja itu kan maksimal dilakukan 3 jam per harinya. Jadi terbagi menjadi 2, jam ke-1 per hari dan jam kedua dan jam ketiga per hari. Untuk jam kedua dan jam ketiga itu perhitungannya sama. Untuk rumus yang jam pertama itu adalah 1,5 dikali 1/173 dikali upah sebulan. Kemudian untuk jam kedua dan jam ketiga adalah 2 dikali 1/173 dikali upah sebulan. Nah, upah sebulan ini diambil sebesar 100% apabila upah itu yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dan diambil sebesar 75% apabila upah yang berlaku di perusahaan itu terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tetap. Jadi ini ketentuannya juga mengikuti upah minimum, tidak boleh lebih kecil atau lebih rendah daripada upah minimum. Oke, next. Mungkin kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Jam kerja Adinda adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Ia harus melakukan kerja lembur selama 2 jam per hari selama 3 hari. Gaji pokok yang didapatkan Adinda adalah 2.200.000 per bulan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berarti upah lembur yang didapatkan Adinda adalah sebesar berapa teman-teman? Nah, di sini kita bisa tahu ya teman-teman, kalau semisal gaji Adinda itu sebesar 2.200.000 per bulan yang termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berarti untuk upah sebulannya dihitung berapa persen teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, mungkin bisa di ini Mbak, slide yang sebelumnya. Jadi ini ya teman-teman, karena tadi upahnya, gaji pokoknya Adinda itu terdiri dari tunjangan tetap dan upah pokok, maka untuk upah sebulannya itu dihitung 100%. Oke, next Mbak, yang tadi sudah masuk soal. Terus kita langsung ke pembahasannya. Next. Jadi untuk perhitungannya itu Adinda hanya melakukan kerja lembur total selama 2 jam per hari yang dikalikan dengan 3 hari, yaitu selama 6 jam. Untuk take home pay Adinda berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Berarti upah sebulan Adinda yang digunakan adalah 100% upah. Sehingga upah lembur jam kerja pertama Adinda adalah 1 jam per hari dikalikan 3 hari, karena dia selama 3 hari berturut-turut. Dikalikan 1,5 dikalikan 1/173 dikalikan 2.200.000, sehingga didapatkan sebesar Rp57.225.000. Untuk upah lembur selanjutnya atau jam kedua itu sama perhitungannya, hanya diganti pada poin yang 2, yaitu 1 jam per hari dikali 3 hari dikali 2 dikali 1/173 dikali Rp2.200.000, didapatkan sebesar Rp76.300. Jadi total uang lembur yang didapatkan Adinda adalah untuk upah jam pertama ditambahkan dengan upah lembur jam kedua selama 3 hari berturut-turut, yaitu Rp133.525. Oke, next. Selanjutnya untuk perhitungan upah lembur hari libur atau istirahat. Jadi untuk upah lembur hari libur atau istirahat itu terbagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama adalah 6 hari kerja per minggu, yang kedua hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek misalnya hari Jumat, dan 5 hari kerja per minggu. Untuk 6 hari kerja per minggu itu kan berarti untuk jam kerja per harinya adalah 7 jam, sehingga upahnya itu terhitung
untuk 7 jam pertama itu sama, yaitu 2 kali upah per jam. Untuk jam ke-8 adalah 8 kali upah per jam, dan jam ke-9 serta jam ke-10 adalah 4 kali upah per jam. Perhitungannya sama seperti yang tadi. Misal untuk 7 jam pertama adalah 7 jam dikali 2 kali upah, dikali 1/173, dikali upah sebulan. Untuk jam ke-8 juga sama, 1 jam dikali 3 kali 1/173 dikali upah sebulan. Selanjutnya untuk yang jam ke-9 dan jam 10 itu sama, hitungannya dikalikan 4, 1 jam dikalikan 4 dikali 1/173 dikali upah sebulan. Kalau hari libur resmi jatuh pada hari terpendek misal Jumat, itu kenapa dihitung 5 jam pertama itu perhitungannya sama, dikalikan 2 kali upah, karena biasanya pada hari terpendek atau hari Jumat itu perusahaan-perusahaan, baik perusahaan yang swasta maupun negeri, itu jam kerjanya hanya 5 jam. Jadi perhitungannya 5 jam pertama itu perhitungannya sama, 2 kali. Terus untuk jam ke-6-nya itu dikalikan 3 kali upah per jamnya, dan jam ke-7 serta jam ke-8 dikalikan 4 kali upah. Kemudian untuk ketika kategori 5 hari kerja per minggu, atau biasanya per harinya itu bekerja selama 8 jam, itu perhitungannya 8 jam pertama itu sama, yaitu 2 kali upah, sehingga perhitungannya 8 jam dikali 2 dikali 1/173 dikali upah sebulan, gitu ya teman-teman. Untuk jam ke-9 sama dikalikan 3, terus untuk jam ke-3 dan jam 11 itu dikalikan 4 kali upah. Kira-kira di sini ada yang masih bingung nggak ya teman-teman? Mau ditanyakan atau sudah pada paham semua? Oke, mungkin udah pada paham semua ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal lagi. Contoh soalnya adalah Joko biasanya bekerja selama 7 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu. Pada hari Selasa, tepat tanggal 1 Februari 2020, bertepatan dengan hari libur tahun baru Imlek. Akan tetapi, perusahaan Joko memintanya untuk masuk di hari libur tersebut selama 5 hari kerja. Gaji Joko sebesar Rp3.500.000 per bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Lalu berapa uang lembur yang patut didapatkan Joko yang bekerja selama 5 jam di hari liburnya. Jadi kan di sini berarti Joko bekerja selama 7 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu, di mana dia diminta untuk bekerja selama 5 jam kerja pada hari liburnya. Dan untuk gaji Joko itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Sehingga untuk upah sebulannya dihitung sebesar 75% dari gaji yang diterima oleh Joko. Nah, kira-kira untuk perhitungannya upah lembur yang didapatkan Joko berapa ya teman-teman? Mungkin aku kasih waktu 5 menit buat teman-teman menjawab, nanti kita bahas bareng-bareng. Gimana teman-teman? Ya, pasti waktu 5 menit ya teman-teman. Nanti setelah itu kita bahas langsung, teman-teman yang bisa jawab langsung jawab ya. Izin mencoba menjawab. Oke, silakan. Saya dapatnya 202.312 sekitar segitu. Boleh dijabarkan didapatkan dari mana aja dari awal, mungkin dari yang
berapa upah sebulannya, terus nanti baru langsung ke upah lembur yang didapatkan. Kalau dari yang diketahui itu upah per bulannya sepaham saya 3.500.000 rupiah. Kemudian itu kan jam kerja lemburnya 5 jam ya. Terus itu dikalikan dengan 2 kali upah, 5 dikali 2 dikali 1 per 173 dikali upah sebulan 3.500.000, terus dapatnya 312 rupiah, sekian. Buat perhitungannya, yang upah lembur udah bener ya. Saya tadi. Tapi untuk yang perhitungan upah sebulannya itu kan kita tahu ya, buat gajinya itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Jadi untuk upah sebulannya itu dikalikan dengan 75%. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu coba lagi jawab. Terima kasih ya, Salsa. Ya, terima kasih juga. Silakan, tadi ada yang mau coba bantu jawab lagi? Ya, mau coba jawab juga, Kak. Jadi kan ya upah bulannya dikali 75%, jadi 2.625.000. Terus upah lemburnya jadinya 5 jam dikali 2 kali, upahnya dikali 1 per 103 dikali 2.625.000, jadinya 151.734. Ya, benar banget. Makasih ya jawabannya. Mungkin bisa dituliskan nama dan NIM-nya di kolom chat. Kita lihat ke pembahasannya. Boleh di slide selanjutnya, Mbak Fatia. Oke, jadi benar ya teman-teman, total kerja lembur di dan tunjangan tetap, berarti upah sebulannya itu didapatkannya 75% dari upah atau gaji yang didapatkan Joko, sehingga 75% dikalikan 3.500.000 didapatkan sebesar 2.600.025. Terus apabila waktu kerja lembur jatuh pada hari libur atau hari istirahat, upah lembur dihitung 2 kali upah per jam untuk 7 jam pertama, karena Joko bekerja 5 jam, jadi dikalikan 5 jam kerja per hari, dikalikan 2, dikalikan 1/173, dikalikan dengan upah sebulannya itu 2.625.000 rupiah, sehingga didapatkan upah lembur Joko adalah sebesar 151.733. Next, mungkin udah selesai untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan nggak teman-teman dari materi acara 3 ini? Izin bertanya boleh, Kak? Mohon maaf sebelumnya. Boleh. Tadi agak keputus yang di awal-awal pembahasan tentang jam lembur. Kalau yang jam ke-1 per hari itu kan, kalau misalnya perhitungan upah lembur pada hari kerja kan 1 dikali 1,5 ya. 1,5 kali 1/173 kali upah sebulan. Nah, 1,5 ini berarti udah fix gitu atau gimana ya, Mbak? Kalau udah fixnya, ya udah fix, karena memang itu kan diatur di UU gitu loh perhitungannya. Nah, kalau untuk kenapa kok 1,5 dan 2, karena kan itu bukan di hari kerja, bukan di hari libur, jadi di hari kerja, jadi tambahannya nggak saat istirahat gitu loh. Jadi makanya untuk jam kerja yang pertama itu 1,5, nggak 2 kali lipatnya gitu, Kak, kayak yang pada hari libur gitu sih, bisa pengertiannya. Bisa dipahami nggak ya? Oke, bisa. Terus sama yang boleh di next, kalau nggak salah di slide 13 atau 14 tadi yang tentang perhitungan upah lembur pada hari libur atau istirahat. Aku masih bingung banget. Itu 6 hari kerja per minggu, 40 jam per minggu, itu 7 jam pertama dan semacamnya itu nanti based on apa ya? Aku masih, ini nanti diterapinnya kayak gimana? Jadi gini, misalkan saya bekerja kan 6 hari kerja, berarti kan hari kerja saya sampai hari Sabtu. Nah, kalau misal saya diminta kerja nih hari Minggu, padahal kan itu bukan hari kerja saya. Kan saya bekerjanya selama 7 jam, seharinya 7 jam. Jadi makanya ketika saya diminta untuk bekerja pada hari Minggu, 7 jam pertama upahnya yang saya dapatkan itu 2 kali upah hari biasanya, kayak gitu.
Jadi nanti untuk jam ke-8-nya berarti 3 kali lipatnya kayak gitu. Tapi kalau semisal saya cuma diminta untuk bekerja 3 hari pada hari libur, itu saya digaji 2 kali upahnya. Jadi dari 1 jam pertama sampai 7 jam pertama itu didapatkannya 2 kali upahnya kayak gitu. Bisa dipahami nggak ya? Oke, paham. Terus yang hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, misal Jumat itu maksudnya gimana, Mbak? Jadi kalau misal hari libur, misal hari raya itu, atau enggak hari raya, mungkin hari libur apa gitu, hari pendidikan atau hari apa gitu, jatuhnya hari Jumat. Jadi kan kalau hari Jumat itu biasanya perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan negeri itu kan kerjanya hanya selama 5 jam, nggak full 7 jam atau 8 jam. Makanya ini kenapa kok kita tuh padahal hari kerjanya 6 jam sama 5 jam itu kok sama 40 jam per minggu, karena kan di hari Jumat itu kita tuh jadi dihitungnya nggak full 7 jam atau 8 jam, tapi 5 jam, karena hari kerjanya cuma 5 jam. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak, sudah paham. Terima kasih. Kembali ada yang ingin ditanyakan lagi atau dikonfirmasi? Teman-teman tadi yang bertanya sama yang menjawab, jangan lupa tuliskan nama dan NIM-nya ya. Ini sudah paham semua ya berarti teman-teman? Oke, mungkin karena teman-teman udah paham dan udah mau pukul 3 juga, kita selesai ya untuk materinya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk penjelasan tugas kepada Mbak Zulaiha. Saya silakan. Baik, saya izin share screen ya. Sudah tampak? Sudah, Mbak. Oke. Jadi di penugasan acara 3 ini kita berdasarkan pada modul yang sudah dibagi, yaitu di halaman 16. Untuk acara 3 sendiri, tugas yang dikerjakan itu hanya dari nomor 1 sampai nomor 3 aja. Nanti dikirim ke Google Classroom pakai formatnya PDF. Seperti biasa, 1 minggu setelah praktikum di jam 12 siang. Karena sudah melakukan latihan ya tadi, jadi soalnya insya Allah mirip dengan latihan tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau dikonfirmasikan, ada satu pengumuman lagi dari Mbak Ikrimah. Silakan Mbak Ikrimah. Oke, makasih Mbak Mutia, Mbak Nabila dan Mbak Zulaiha atas pemaparan materi dan juga tugasnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita mau nyampein penugasan buat di acara 5. Nah, sebelum menjelaskan penugasan di acara 5 itu ada hal yang mau saya sampaikan. Nah, di timeline praktikum kemarin kan di acara 5 itu tanggal berapa ya kemarin tuh 26. Nah, ini penyusunan timeline ini kan dari kalender akademik ya. Dan di situ tuh tanggal 26 itu nggak ada tanggal merah. Nah, setelah dicek lagi itu kemarin ternyata ini ada tanggal merahnya gitu, kenaikan Isa Al-Masih. Kira-kira dari teman-teman gitu kalau tanggal ini tetap dilakuin praktikum itu ada yang nggak bisa ya? Atau gimana? Ada yang nggak bisa nggak ya kalau diadain di acara ini? Soalnya biar sesuai timeline dan kita pas responsi itu nggak makan misal hari Jumat biasanya kan ngambil di hari akhir kayak
Sabtu, Minggu gitu kan ya. Nah, itu mungkin kan udah banyak yang ngambil responsi praktikum dari praktikum lain. Nah, kita niatnya kita tetap praktikum di tanggal 26 Mei pas hari Isa Al-Masih itu, tanggal merah itu tuh supaya responsinya tetap di hari yang sama dan kalian nggak responsi di hari Minggu atau Sabtu, dan juga Minggu tenang kalian itu tenang, nggak ada responsi dari praktikum ini gitu. Kira-kira dari kalian ada yang nggak bisa gitu nggak ya? Terutama yang misalnya ada kegiatan keagamaan berkaitan dengan hari liburnya itu. Dari kalian gimana ya? Mbak, mungkin itu biasanya sih ada ibadah, Mbak. Cuman belum tahu jamnya. Mungkin nanti bisa didiskusiin sih, Mbak, jamnya mau jam berapa gitu, Mbak. Kalau mau di hari itu gitu, Mbak. Oke. Berarti yang selain ada ibadah gitu, yang lainnya gimana ya? Pada bisa nggak ya? Oke, yang lain kalau ditunggu sampai 14.48, kalau nggak ada konfirmasi berarti kita bakal ada praktikum di hari itu. Dan ntar jamnya menyesuaikan sama yang mungkin ada peringatan sama keagamaannya gitu. Kayak gitu. Dan jamnya ntar bakal diomongin lebih lanjut. Berarti ini bisa kan ya teman-teman? Oke, karena jam udah 14.48 berarti kita anggap kalian bisa, jadi entar tanggal 26 Mei 2022 kita tetap ada acara 5 dengan jam yang akan didiskusikan kembali kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita mau ngasih penjelasan buat penugasan di acara 5. Jadi acara 5 itu nggak ada materi. Jadi kalian entar bakal presentasi yang tugasnya dikasih tahu di acara sekarang. Tugasnya itu ada yang pertama, upload poster infografis terkait dengan profil perusahaan dari segi kompensasi di feed IG, kemudian ada presentasi studi kasus. Sebenarnya dua tugas ini tuh sama, satu tugas. Hanya saja handout-nya itu ada 2, jadi presentasi sama di-upload di IG gitu. Nah, untuk penjelasannya itu ini sama kayak yang di buku modul, kalian disuruh nyari informasi di suatu perusahaan besar dari jenjang karir SDM, mulai dari karyawan, manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah, hingga manajer tingkat atas. Masing-masing level jabatan itu kan punya tingkat kompensasi yang berbeda-beda. Nah, kalian disuruh cari salah satu profil perusahaan agribisnis dalam arti luas. Di sini bebas perusahaannya, kalian mau apa. Di sini saya contohin ada Indofood, ada Nestle, ada PT Salim Infomas, ada PT Sariwangi, dan sebagainya. Ntar kalian bebas mau pakai yang ini atau mau cari yang lain yang lebih gampang juga boleh. Nah, kalian ntar kalau pas presentasi itu bakal disuruh jelasin
level jabatan apa aja yang ada di perusahaan itu, kemudian berapa kompensasi upah atau gaji yang diberikan di masing-masing SDM di situ, kemudian apa saja fasilitasnya, kemudian menurut kalian menurut kelompok kalian bakal dibagi jadi ada 12 kelompok, per kelompok itu ada 5 orang dan daftar kelompoknya terlampir, jadi kalian bisa lihat sendiri aja. Nah, kalian kasih pendapat kompensasi itu tuh udah adil atau belum disertai alasan yang logis kayak gitu. Kemudian kalian juga disuruh jelasin apa itu pentingnya pemberian kompensasi bagi SDM, kemudian suruh ngasih pendapat juga jika kalian bekerja di suatu perusahaan pertama kali, menurut kalian berapa gaji yang sesuai untuk kalian dan alasannya. Gitu. Nah, ini untuk perusahaannya kalian wajib beda-beda ya perusahaannya untuk gimana koordinasinya biar beda, kita serahin sepenuhnya ke kalian. Gimana koordinasinya terserah, intinya hasil akhirnya kalian perusahaannya beda-beda gitu. Setelah presentasi, kalian PPT-nya bersama dengan file infografis dikumpul di Google Classroom. Bisa kalian baca sendiri format penamaan filenya. Kemudian tadi yang handout tugas kedua yang upload tadi itu, kan tadi udah kalian identifikasi tuh profil perusahaannya. Nah, yang di sini yang dibuat infografis itu cuma dari segi kompensasi upahnya atau gajinya di masing-masing jabatan SDM di perusahaannya itu. Kayak gitu. Kalian upload di feed Instagram kalian masing-masing dengan tandai akun agribisnis UGM. Nah, setiap anggota wajib upload ke feed masing-masing dengan akun nggak di private sampai responsi. Habis responsi kalian bisa private lagi kalau misal kalian akunnya private kan. Nah, untuk captionnya kita bebasin sesuai kreativitas dari kalian, tapi kita minta informasi ini di captionnya kalian tulis kelompok kalian berapa sama nama anggotanya, misal namanya Rosa Aupelia, terus new-nya berapa sama tag Instagram teman kalian itu, kayak gitu. Nah, untuk kalau kalian ini penghapusan postingan sebelum responsi selesai akan berdampak pada pengurangan nilai kelompok yang bersangkutan, dan setelah presentasi berlangsung, filenya itu diupload di Google Classroom. Kayak gitu. Contoh infografisnya kalian bisa lihat di sini udah ada contoh infografis yang dibuat tahun lalu tapi beda tema. Kalau mereka itu kalau nggak salah tentang apa ya? Oke. Ini ada 10 contoh tentang upah, kenaikan upah kayak gitu. Kalian kalau nggak tahu kayak gimana sih infografis itu, nah kayak gini contohnya. Kalian bisa cek sendiri di link yang udah dikasih ke sini, kayak gitu. Nah, untuk tugas ketiga ini cuma penilaian, jadi kalian misal ada anggota kelompok yang bermasalah gitu, kalian nilai aja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena itu bakal ngaruh ke nilai individunya mereka. Ini. Jadi mereka kalau nggak berkontribusi banget gitu, kalian nilai sesuai dengan apa yang mereka kerjain kayak gitu. Untuk bobot penilainya juga bisa kalian lihat sendiri ya untuk
Ini contohnya website yang bisa kalian cari. Terserah kalian mau cari lewat website apa gitu. Soalnya nggak mungkin juga kalian, misalnya misal ada orang dalam itu bagus, tapi kalau misal kalian nggak punya orang dalam di perusahaan yang bakal kalian analisis informasinya itu, kalian bisa manfaatin website-website kayak gini, contohnya Job Planet, kemudian ada Glassdoor, kayak gitu. Untuk pembagian kelompoknya, kalian bisa lihat sendiri juga ntar. Mungkin aku contohin website yang buat nyari itu. Misal Glassdoor ya. Ini ntar pas awalnya tuh kalian suruh login biar bisa ngakses informasi gratis gitu. Tapi cuma login aja kok, sama ngisi, misal kalian ngisi buat kontribusi biar bisa lihat informasi gitu, isi terserah aja. Ini contohnya aku cari Indofood. Oke, salah. Indofood. Nah ini. Di sini tuh udah kalian tinggal lihat informasinya di sini. Kalau nggak ada di sini, kalian bisa cari dari website lain, atau dari jurnal, atau dari misal skripsi orang gitu, boleh. Ntar kalian cantumin aja referensinya, karena bakal kita cek referensinya sahih atau enggaknya. Gitu. Dari penjelasan penugasan acara 5, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya? Ada yang kurang jelas nggak ya teman-teman dari penjelasannya? Mbak, izin bertanya. Oke. Terkait yang tugas yang itu, yang studi kasus tadi, nah itu tadi ada jika Anda bekerja di suatu perusahaan, menurut Anda, nah itu kan nanti dijabarin juga apa gimana? Saya kurang paham yang terkait poin F itu. Iya, menurut pendapat kelompok kalian aja, ntar disatuin pendapat kelompok kalian secara deskriptif gitu. Terus ntar misalnya jika Anda bekerja di suatu perusahaan pertama kali, menurut Anda berapa gaji yang sesuai untuk Anda, apa alasannya? Kasih aja alasan yang logis. Misal, jika saya bekerja di perusahaan Indofood, menurut saya gaji yang pantas buat posisi saya sebagai HRD di Indofood, berdasarkan pengalaman saya ini gitu. Setelah saya baca-baca itu dari beberapa data, sebutin datanya gitu, ntar kalian rank aja. Kira-kira menurut saya itu gaji yang sesuai ya. Untuk saya itu segini, kayak gitu. Alasannya ntar dijabarin yang logis kayak gitu. Baik, Paham nggak? Terima kasih. Sudah, Mbak. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Ada yang kurang jelas dari penjelasan penugasannya? Ntar kalau misal di penugasan kalian ada yang masih bingung, itu kalian bisa tanya ke asisten koreksi masing-masing. Asistennya sama, kayak asisten kalian, seperti biasa. Kayak gitu. Oke, mungkin udah nggak ada yang ditanyain lagi. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu dokumentasi. Kepada Mbak Nabila, dipersilahkan. Oke, teman-teman, mungkin bisa open kamera dulu ya buat dokumentasi. Buat teman-teman yang kendala, bisa off cam, tapi yang nggak ada kendala bisa on cam ya, teman-teman. Saya masih tunggu ya yang mau on cam.
Oke, mungkin ini udah semua on cam. Ini ada 3 slide. Yang pertama dulu ya. 1, 2, sebentar. Selanjutnya slide kedua. Satu, dua, ini untuk set yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah semuanya teman-teman bisa off mute. Kembalikan ke Mbak Ikma. Oke, makasih Mbak Nabila dokumentasinya. Oh ya, sebelum ditutup, mau tanya teman-teman yang tadi ada acara di keagamaannya gitu, kira-kira bisanya itu jam berapa ya? Maksudnya acaranya itu biasanya kalian jam berapa gitu, biar kita memastikan sekalian buat jam praktikumnya. Mungkin saya izin jawab, Mbak. Kalau itu tuh sebenarnya tergantung gerejanya, tapi pada umumnya kalau yang saya tahu itu lebih ke pagi sama malam gitu. Cuman saya nggak tahu apakah ada gereja yang ibadahnya itu siang gitu, Mbak. Oke, berarti ntar kita tetap lakuin di siang aja kali ya. Misal kalian ntar bertabrakan gitu, H-1-nya bisa menghubungi kakak-kakak asistennya buat konfirmasi buat jadwal ulang kayak gitu. Ntar jadi kita tetap praktikum di jam 13.30 kayak gitu. Makasih. Tadi siapa ya? Pipin ya? Oke, makasih Pipin informasinya. Oke, karena kita udah melewati semua acara praktikum dengan lancar. Oke, udah. Oke. Oke, karena kita sudah melewati semua acara praktikum, mungkin saya cukupkan praktikum hari ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Sampai bertemu di acara 4. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.